Perkenalkan diri, saya Muhammad Jibril Spasa dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan prakerin. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Praktik kerja lapangan merupakan kegiatan melihat lapangan kerja dan pembelajaran untuk pengembangan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan mengikuti praktik guna menambah wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan dalam hal bidang pekerjaan. B. Dasar hukum pelaksanaan prakerin. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Tujuan prakerin. A. Kerja beradaptasi serta berkompetensi dengan bekerja secara maksimal dan membantu siswa-siswi dalam memahami etika, tata tertib, dan variasi lokasi PKL atau praktik kerja lapangan. B. Memberikan latihan kepada siswa-siswi untuk bertanggung jawab, disiplin, beretika yang baik, serta sikap prinsip mental dalam menghadapi tantangan dunia nyata pada lingkungan kerja. D. Waktu dan metode pelaksanaan prakerin. Prakerin atau praktik kerja industri ini dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu pada tanggal 23 Desember 2019 sampai 23 Maret 2020. Kemudian dilanjutkan dengan membuat laporan metode pelaksanaan prakerin sebagai berikut. A. Pembekalan, mengajukan surat permohonan, membuat surat rekomendasi kepada Dinas Lingkungan Hidup, pelaksanaan prakerin sesuai dengan keahlian, sidang prakerin, revisi laporan prakerin. 2. Tinjauan umum. A. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang bersangkutan tentang lingkungan hidup. B. Sejarah singkat Dinas Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah telah menetapkan pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam lampiran K. Disusul terbitnya Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang organisasi pemerintahan daerah. Sarana dan fasilitas Dinas Lingkungan Hidup. Fasilitas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup antara lain wifi, komputer, printer, musola, gudang, kantin, dan parkiran. Sarana yang terdapat untuk mengangkut sampah tiap hari antara lain truk, beca, motor, gerobak, sapu, dan sekop. Bab 3. Pembahasan. A. Pengertian SIBAS Jawa Barat. SIBAS Jawa Barat aplikasi yang digunakan untuk menginput data dari suatu daerah yang memiliki bank sampah. B. Tugas dan tanggung jawab SIBAS. Tugas dari SIBAS yaitu untuk mengontrol bank sampah di suatu daerah dalam beberapa jumlah yang bekerja dan melihat omset setiap hari ataupun omset dalam setiap bulannya. C. Peraturan kerja meliputi sikap dan perilaku. A. Bekerja dengan penuh kejujuran. B. Rasa penuh rasa tanggung jawab. B. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di tempat pekerjaan. C. Masuk kerja tidak terlambat. D. Tidak mengganggu yang sedang bekerja.
Bagian kerja. 1. Kepala bidang mempunyai pokok tugas untuk memimpin, mengkoordinasi, dan mengevaluasi tugas kebersihan dan kesopanan. 2. Tugas kebersihan mempunyai tugas pokok untuk bertanggung jawab atas kebersihan yang ada dalam ruangan. 3. Sikap penataan ruang. Seksi penataan ruang mempunyai tugas pokok membuat suatu tempat yang kurang rapi menjadi tertata seperti semula atau lebih indah. SOP, surat standar operasional perusahaan atau SOP. 1. Mempelancarkan kegiatan yang sifatnya luas, memenuhi kebutuhan perjalanan dinas, bertingkah laku sopan selama di lingkungan perusahaan. Kendala prakerin. Sulitnya untuk fokus bekerja apabila sudah terjadinya pengangkutan sampah. 2. Terkadang tidak adanya kerjaan. 3. Macet di perjalanan menuju dinas lingkungan hidup. 4. Kurang mengerti tentang materi yang diberikan. Bab 4. Penutupan. Kesimpulan. Dengan adanya praktik kerja lapangan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan. Saran yang diberikan kepada pihak sekolah. Kepada pihak sekolah harusnya lebih cepat mengeluarkan surat izin untuk diberikan kepada tempat prakerin agar bisa mempersiapkan diri dan memastikan prakerin di tempat tersebut. 2. Saran untuk siswa. Saran penulis bagi siswa-siswa prakerin adalah lebih giat untuk melaksanakan prakerin dan menunjukkan sikap para pelajar agar terkenal sebagai siswa-siswi yang memiliki sikap baik. 3. Saran penulis bagi pihak instalasi atau perusahaan adalah pihak perusahaan diharapkan bisa terus menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah agar kedepannya para siswa-siswi yang akan melaksanakan prakerin mudah mendapatkan tempat prakerin.